Ada satu keluarga yang datang ke Sumatera Barat buat rekreasi. Mereka ini pergi ke sana sekitar tahun 2005-an. Ada 2 anak, cewek namanya Viani umur 19 tahun, adiknya cowok umur 10 tahun dan 2 orang tuanya. Bokapnya Viani ini ngajakin ke Lubang Jepang, atau juga bisa disebut Goa Jepang lah di Bukit Tinggi itu. Viani ini sama adiknya semangat lah karena dia tahu tuh ceritanya di Lubang Jepang nih serem lah dulunya, kayak ada historikalnya tuh mengerikan lah di sana tuh. Singkat cerita berangkatlah mereka siang jam satuan siang. Pas sampai sana mereka excited banget lah, dijelasin lah sama tour guide-nya kayak yang ngebuat Lubang Jepang ini orang-orang Jepang memperkerjakan orang-orang yang ada di Jawa, Kalimantan sama Sulawesi. Jadi kayak rumusannya di sini tuh berasa banget lah, salah satunya ya adanya ini Lubang Jepang ini. Pas makin masuk ke dalam lubangnya, si Vian itu ngerasa kayak hawanya tuh makin dalam makin dingin. Dinginnya tuh bukan kayak dingin emang adem gitu, bukan, tapi kayak dingin merinding mencekam gitu lebih. Nah, ya tapi Vianney diam aja lah pas dia ngerasa kayak gitu, karena emang basicnya dia bisa ngerasain makhluk halus. Cuman selama 19 tahun dia hidup, dia belum pernah ngelihat makhluk halus sama sekali. Nah, si tour guide tiba-tiba ngomong, di sini ada yang bisa ngelihat atau ngerasain makhluk halus gitu nggak? Kalau iya pasti berasa banget, banyak banget kan? Gitu. Nah, pas di bagian dapur itu, tiba-tiba Vianney tuh diem doang, kayak ngeliatin ke arah dalam ruangan itu doang gitu. Dan ternyata pas dia lagi bengong, keluarga itu udah jalan duluan. Vianney itu cuma bengong aja ngeliatin ke dalam dapurnya. Terus tiba-tiba adanya Vianney itu nyamper, langsung narik lah dan ngomong kayak, "Kak, ngapain kak, ayo udah pada jalan." Gitu. Akhirnya kayak Vianney sadar dan dia jalan, lanjut lah. Vianney itu ngerasa kayak ada yang teriak-teriak gitu Bihnat dari belakangnya. Tapi pas dia nengok ke belakang, dia ngeliat bukan teriakan dari gerombolan orang-orang di belakang Vianney. Dia jalan lah dan akhirnya dia keluar dari Lubang Jepang ini. Singkat cerita, pas di mobil, Vianney ini ngomong ke orang tua dan adiknya. Dia ceritalah, pas dia di depan dapur itu, Vianney tuh ngeliat kayak banyak banget potongan-potongan tubuh manusia gitu Bihnat. Ada tangan doang, ada 2 kaki doang jalan, tapi cuma dari pinggang ke bawah. Atasnya nggak ada, jadi badannya tuh nggak ada. Tapi potongannya bergerak, Moy. Potongannya bergerak Bih. Terus yang lebih parahnya lagi tuh, Vianney ngeliat kayak ada 1-2 kepala tuh melayang gitu aja di dalam dapur ini. Terus tuh Vianney tuh bilang kayak dia tuh ngeliat banyak banget lah makhluk-makhluk halus di dalam dapur ini. Akhirnya singkat cerita, Vianney keluarga sampai hotel. Orang tuanya Vianney ini pesen 2 kamar. Vianney tidur sendiri, orang tuanya sama adiknya tidur di kamar satunya lagi. Vianney sholat maghrib lah dan berdoa. Pas udah selesai sholat, udah selesai berdoa, dia beberes tuh. Tapi baru banget si Vianney tuh narik mukenahnya ke depan. Jadi mukanya tuh ketutupan sama mukenah kan. Kayak dia tuh ngeliat siluet dari depan dia tuh, bayangan kepala orang persis banget nempel di depan mukanya Vianney. Tapi cuman siluet doang gitu Bihnat. Vianney langsung buru-buru lah balikin mukanya, narik lagi tuh ke atas. Pas dia ngeliat nggak ada apa-apa. Untuk kedua kalinya, pas dia lagi narik mukenahnya ke depan, Vianney tuh lagi-lagi ngerasa di depan dia tuh kayak ada bayangan lagi gitu Bihnat. Tapi sekarang nggak cuma kepala, tapi ada tangannya. Jadi kayak ada tangan dan kepala mau nyengkram kepalanya si Vianney ini. Di situ buru-buru lah Vianney tuh narik mukenahnya buat ngelepasin dari badannya. Pas udah dia ngebuka mukenahnya, dia ngeliat di depan dia, alhamdulillah nggak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Udahlah di situ karena Vianney udah rada panik, takut juga, dia langsung ke kasur dan ngidupin TV. Sampai sekitar jam 8-an malam, Vianney udah mulai ngantuk-ngantuk tuh. Akhirnya dia ketiduran dengan TV tuh masih keadaannya tuh nyala dan volumenya gede. Tapi pas di tengah Vianney tidur, tiba-tiba dia kebangun karena dia denger kayak ada suara orang mencet-mencet remote, dan suara TV itu jadi kayak keganti-ganti gitu loh, seret seret gitu loh. Nah, karena rada-rada berisik gitu, Vianney itu tiba-tiba kebangun lah. Dan pas dia melekin matanya, tiba-tiba TV itu mati, krek gitu. Dan gak gitu lama, tiba-tiba TV ini hidup lagi sendiri, seret gitu, nyala lagi tuh TV-nya tuh. Vianney kaget banget lah. Dia langsung buru-buru nyari remote di kasur, nggak ada. Dia jalan ke depan, ke pojok kanan depan TV-nya itu nggak ada juga. Dan pas dia lagi nyari-nyari remote-nya, dia denger di pojok samping kiri kasurnya itu kayak ada sesuatu yang gerak-gerak gitu Bihnat, kayak drok, kayak ada aktivitas lah di situ. Dia denger kayak gitu, refleks, Vianney langsung nengok lah ke arah kursi. Dan pas dia nengok ke kursi, ternyata Bihnat ada orang duduk di atas kursi itu sambil megangin remote dan pencet-pencet remote-nya itu. Ya, anjrit. Sosok itu tuh cowok, hitam, bajunya kayak compang-camping udah belel gitu. Dan lebih ngerinya lagi, sosok cowok bapak-bapak ini cuman badan ke atas doang, jadi pinggang ke bawah tuh nggak ada. Wow.